Halo, selamat datang kembali di Deep Dive. Kali ini kita mau coba lihat lebih dekat satu ayat nih, Yohanes 13 ayat 34. Anda mungkin sering dengar, tapi kayaknya selalu ada yang baru untuk digali ya. Ayat ini bicara soal perintah baru dari Yesus. Nah, misi kita bareng-bareng di sini seperti biasa ya, menggali lebih dalam aja. Apa sih sebetulnya makna perintah untuk saling mengasihi ini? Terus kenapa disebut baru? Emang yang lama kenapa? Oke, mari kita coba bedah ya catatan dan refleksi yang udah disiapkan ini. Ya, betul. Dan mungkin satu hal yang langsung kerasa penting dari materi ini, itu statusnya. Ini ditekankan banget, bukan sekedar saran, bukan nasihat etika biasa gitu. Tapi ini sebuah perintah, mandat. Dan yang menarik, ada standarnya juga, spesifik banget, langsung dari Yesus. Benar, itu langsung nyambung ke poin kunci pertama ya yang diangkat di sini, ada standar baru untuk kasih. Bukan lagi standar duniawi atau perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Yang itu juga bagus sih, tapi standarnya jadi kasih Kristus yang rela berkorban. Nah ini nih pertanyaannya, gimana prakteknya buat kita? Standar ini kan kedengarannya tinggi banget gitu, hampir mustahil mungkin. Tinggi, dan disitulah pergeseran fundamentalnya terjadi. Seperti yang dijelaskan di sumber ini. Jadi dasar kita mengasihi itu bukan lagi karena orang lain pantas dikasihani atau kita lagi baik hati aja gitu. Dasarnya jelas banget, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ini yang menarik, bukan cuma niru perbuatannya secara persis, tapi lebih ke pemahaman kalau kasihnya yang tanpa syarat buat kita itu, nah itu jadi modelnya, jadi sumber kekuatannya juga. Kasihnya duluan. Oke, jadi standarnya dari dia, sumber tenaganya juga dari dia. Ini nyambung ke ide berikutnya yang disorot di catatan ini, bahwa kasih model begini itu sebuah keputusan radikal, bukan cuma perasaan hangat yang datang dan pergi gitu aja, tapi pilihan sadar, tindakan aktif, mengutamakan orang lain. Ini beda banget dong ya sama konsep cinta atau sayang yang umum kita pahami sehari-hari. Tepat sekali, penekanannya kuat di tindakan dan keputusan. Materi ini juga mengaitkannya dengan konsep kasih agate. Ini bukan kasih yang muncul karena ada daya tarik atau hubungan simbiosis mutualisme aja. Agape itu kasih yang memberi, yang aktif mencari kebaikan orang lain, bahkan saat nggak ada untungnya buat kita, atau saat orang itu nyebelin banget gitu misalnya. Kasih yang proaktif. Kalau ditarik ke gambaran besarnya nih, agape inilah yang semestinya jadi kayak semacam kartu identitas pengikut Kristus. Sesuatu yang bikin orang lain lihat dan mikir, wah ini beda. Kartu identitas ya, berarti harus kelihatan dong dalam keseharian kita ya kan. Makanya di sini ada semacam panggilan aksi juga. Kita diajak melihat tiap interaksi kita sehari-hari, mau di rumah, di kantor, pas macet di jalan, bahkan pas lagi debat di medsos gitu ya. Itu semua jadi arena latihan buat praktek agape ini. Tapi gimana ya menerjemahkannya di tengah? Ya tahu sendirilah, kesibukan, kerumitan hidup. Pas ketemu orang susah, pas kita lagi capek banget. Nah, justru di situ tantangannya kan? Dan justru di situ perintah ini jadi relevan banget. Prakteknya, ya mungkin nggak selalu mulus, nggak selalu sempurna. Kita manusia biasa. Tapi, seperti yang juga disinggung di sini, ini lebih soal arah. Soal keputusan sadar untuk mencoba, lagi dan lagi, mengasihi dengan cara itu. Jadi bukan melulu soal hasil akhirnya harus sempurna setiap saat, tapi kemauan untuk terus belajar, terus bertumbuh. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, perintah baru untuk saling mengasihi ini, dia menetapkan standar yang bisa dibilang revolusioner ya. Standar kasih Kristus sendiri, sumber kekuatannya dari kasih tanpa syarat yang udah kita terima dari dia. Dan wujud nyatanya itu agape, kasih yang aktif, yang memilih memberi, dan perlu dilatih terus-menerus dalam interaksi kita. Iya, betul. Dan mungkin penting juga diingat ya, agape ini bukan berarti kita harus selalu setuju sama semua orang atau harus suka sama semua orang. Bukan itu intinya. Ini lebih dalam dari sekedar perasaan. Ini soal komitmen untuk menghendaki dan mengusahakan kebaikan mereka terlepas dari perasaan pribadi kita atau penilaian kita terhadap mereka. Ya, sebuah komitmen. Menarik, Manit. Oke, sebagai penutup nih, kita mau tinggalkan satu pertanyaan reflektif buat Anda berdasarkan semua yang udah kita diskusikan dari materi ini. Mengingat standar agape yang radikal ini, kira-kira
Apa ya, satu langkah kecil aja yang bisa Anda putuskan secara sadar untuk lakukan hari ini. Mungkin ke orang yang biasanya bikin Anda susah buat mengasihi. Atau dalam situasi yang rasanya lebih gampang buat cuek aja. Sesuatu untuk Anda bawa pulang dan gumulkan lebih lanjut.